Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar CPNS Gelombang 2 Angkatan 9 Kelompok 1 tahun 2021 di instansi pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Nama saya Dr. Aji Setiawan, jabatan ahli pertama, dokter spesialis patologi klinik, golongan 3B, unit kerja RSUD Padangan. Nama saya Dr. Dwi Septiana, jabatan ahli pertama dokter spesialis kulit dan kelamin, golongan 3B dengan unit kerja RSUD Padangan. Kami akan melaksanakan tugas hari Jumat tanggal 30 April 2021 untuk wawancara Kepala Bagian Pelayanan Medik RSUD Padangan. Adapun materi yang akan kami wawancarai yaitu berupa aneka yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang telah diterapkan di lingkungan RSUD Padangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan diri, saya Dr. Aji Setiawan bersama Dr. Dwi mau mewawancarai Dr. Fajar, yaitu Dr. Fajar selaku kepala seksi bagian pelayanan medis di sana. Yaitu tentang tugas kami, yaitu tugas latsar. Langsung saja dokter, saya langsung supaya singkat waktu. Yaitu yang pertama, tugas kami ini mengenai yaitu penerapan nilai-nilai aneka. Yaitu yang pertama yaitu sejauh mana penerapan nilai-nilai akuntabilitas yang sudah dilaksanakan di RSUD Padangan. Ini kalau di kita ini kan instansi pemerintah ya, jadi segala sesuatunya itu harus berdasarkan aturan gitu ya. Misalkan kalau kita lihat akuntabilitas dari sisi penggunaan anggaran itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasinya itu semua harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kalau yang sistem terbaru itu kita pakai SIPD gitu ya. Kalau dulu kita pakai SINDA anggaran, jadi semua tercatat, bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan tiap tahun kita di audit oleh BPK, sehingga secara pengelolaan anggaran kita bisa menunjukkan ini benar atau tidak. Dibuat laporan keuangan dan sebagainya gitu ya. Kalau dari sisi anggaran sudah by sistem gitu ya, dari BPK kita tinggal ikuti saja. Kalau akuntabilitas kinerja kita juga sudah melaksanakannya gitu ya. Secara institusi, kalau akuntabilitas kinerjanya itu bisa kita tunjukkan dengan laporan-laporan kinerja ke pemerintah kabupaten. Kalau secara perorangan, seperti kita tiap-tiap ASN, ASN bahkan kita buatkan semacam laporan kinerja gitu. Jadi kalau misalkan ini perawat itu punya untuk tahu kinerjanya mereka itu ya, itu punya yang namanya logbook. Jadi setiap tindakan yang mereka lakukan, mulai nyuntik, memberikan injeksi ya, memberikan makanan, merawat luka, misalkan itu ada catatannya ya. Persif, kalau mereka bisa ngisi itu berapa kali merawat pasien, berapa kali injeksi, itu ada di kan tugasnya seragam. Jadi dari waktu ke waktu tugasnya sama, dia pakai logbook. Ada lagi yang non tidak rutin pekerjaannya, misalkan teman-teman staf di manajemen itu kan udah banyak ganti-ganti, itu mereka pakai
pakai sistem seperti namanya buku harian. Jadi dicatat kerjaannya. Misalkan yang bagian agenda surat gitu ya, berapa mengagendakan surat dicatat. Jadi kita sudah mengarah ke sana meskipun belum sempurna ya dokter ya, belum bisa 100% gitu ya, itu sambil pembinaan terus, tapi kita upayakan by sistem, semakin ke depan semakin gitu. Saya rasa cukup. Sudah cukup terlaksana di dunia. Iya gitu ya, yang kita upayakan itu ya. Yang ASN kayak itu fingerprint absen itu kita bisa hitung. Kalau kewajiban ASN itu seminggu itu 37,5 jam mereka harus masuk. Kita bisa hitung tuh tiap akhir bulan kita cetak. Dari fingerprint itu kita hitung masing-masing orang kurang atau lebih bisa kita hitung. Kita juga berlakukan punishment untuk yang nyawuran dokter, meskipun ya nggak segitunya lah ya, itu upaya kita, tapi upaya kita untuk meningkatkan itu jadi itu kalau lebih dari 3 hari dia tidak tercatat, bisa jadi dia lupa tak mencet fingerprint atau memang dia tidak masuk, tapi kita kurangi dari jasa pelayanannya ya, itu bentuk kita untuk mempertahankan disiplin di antara jobnya. Kemudian untuk selanjutnya gitu mengenai nasionalisme, upaya-upaya apa saja dokter yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme di lingkungan RSUD ini? Kalau kita di rumah sakit ini dokter ya kan, kita ini buka 24 jam kali 365 hari, kita kan boleh, itu menurut saya orang-orang rumah sakit itu wah itu hebat sekali ya, rasa nasional. Nggak boleh mengeluh saya lebaran nggak libur ya, itu nggak boleh ya, itu sudah komitmen kita ya. Tidak boleh menolak pasien apapun, tidak boleh membeda-bedakan pasien, entah itu BPJS atau pasien kaya, tidak boleh. Bahkan pasien-pasien kita kan dekat dengan Exxon tuh, jadi di sana ada pegawai-pegawai yang dari orang asing, kita tetap harus terima itu. Di kita seperti itu ya, kita tidak boleh menerapkan uang muka, bayar di uang muka di depan sebelum pelayanan, kita tidak boleh. Itu untuk kita menerapkan rasa nasionalisme seperti itu. Tidak ada batas wilayah. Kalau kita ini ada di perbatasan juga, kita ini antara Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Pasien-pasien dari luar wilayah kita pun kita tidak hitung itu ya. Ya penting datang di, apalagi kalau itu pasien-pasien Jawa darurat itu, datang aja. Administrasi kita urus belakangan, yang penting kejawatannya kita tangani dulu. Ada waktu 3 kali 24 jam untuk mengurus administrasi di kita. Sudah lama itu. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana implementasi etika publik yang sudah diterapkan di RSUD Padang. Tentang itu agak gimana ya, etika ini kan norma ya, norma yang baik-baik yang mesti kita tunjukkan karena kita ini pelayan publik ya. Sudah kita canangkan 5S itu ya, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Bahkan kita pakai pin ini ya, biar selalu ingat kita bahwa kita ini pelayan gitu ya. Di samping itu pembinaan ke semua pegawai gitu yang mengingatkan kita untuk itulah, kalau kita ini pelayan, kita udah terjun di apa ini, pelayanan kesehatan ya. Pertama kita apa ini terapkan adalah kalau kita bisa menumbuhkan rasa empati itu ya, begini ya, itu kan menarik nilai-nilai yang bagus. Kita selalu ingat
ya, jujur ke pasien itu tidak boleh membeda-bedakan ya. Disentuh hatinya sudah sekian persen dari kesembuhan itu dari sana itu ya. Ya itulah yang kita coba lakukan di sini, mengingatkan terus selalu senyum tadi itu paling tidak iya. Baik, untuk selanjutnya mengenai komitmen mutu, Dok. Nah, apa saja aktualisasi mengenai komitmen mutu yang sudah terlaksana di negara? Ya, karena kita ini sudah rumah sakit kita ini sudah terakreditasi bersama dan standar-standar yang harus kita penuhi ya, itu dari visi kita juga udah bunyi itu ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Komitmen akreditasi itu adalah yang diutamakan adalah keselamatan pasien gitu ya. Nah, otomatis dari ujung itu kita mesti apa saja yang perlu untuk dilakukan. Kita ada namanya komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Itu mengurusi dari segala hal yang kita berikan layanan kepada masyarakat, tidak hanya dari sisi kesehatan saja karena kita rumah sakit, tetapi dari sisi manajemen itu juga ada ukurannya, indikator-indikator yang harus kita laporkan ke KAS gitu ya. Jadi rutin harus dilaporkan, mulai dari pemberian makan pasien itu dihitung sisa makanan berapa persen itu dilaporkan terus dari waktu ke waktu. Contoh saja itu ya, belum lagi yang di PPI tentang keteraturan ya, kepatuhan cuci tangan itu terus diikuti ya. Kalau dari manajemen itu kita tadi juga indikator yang harus dimasukkan untuk menjaga mutu. Jadi pemasok yang kita pakai untuk logistik rumah sakit atau alat kesehatan atau obat, makanan, bahan makanan itu ada standarnya juga ya, dan harus diikuti. Kalau kita punya catatan-catatan untuk pemasok misalnya nakal, tidak sesuai dengan pesanan kita itu, kita harus evaluasi dan dilaporkan di indikator tadi. Insya Allah kalau untuk mutu ini karena kita terakreditasi selalu terawasi semua lini, mulai dari CS direktur ini semua diawasi kan dari kemudian yang terakhir ini dokter, sejauh mana penerapan anti korupsi di lingkungan RSUD Padanan? Yang paling kelihatan kita kaset kita 24 jam itu ada maksudnya itu. Jadi tidak semua orang yang, karena pemberi pelayanan di sini banyak tuh, di poli aja berapa puluh poli, belum dari rawat inap, belum IGD, ada obat ya. Jadi kaset 24 jam itu diharapkan tidak semua orang boleh menerima uang dari pasien, keluarga pasien, dari apa yang kita berikan pelayanan. Jadi satu pintu, semua bayarnya dikasih, sehingga memperkecil kemungkinan untuk KKN dan lain sebagainya itu dokter ya. Kwitansi yang kita keluarkan juga satu, itu bisa kita pakai SIM RS kita itu billing system, meskipun belum sempurna banget, tapi itu memperkecil kemungkinan untuk hal-hal yang di luar sistem gitu ya. Jadi semua dalam pengawasan, dalam pembinaan. Setiap kali kita dulu waktu belum pandemi kan ada apel dan kita sampaikan ke teman-teman bahwa sekecil apapun bahkan petugas yang outsourcing kita tekan seperti itu, sekecil apapun
takut menerima yang bukan dari peraturan yang artinya di perda itu kena gitu ya, itu masuk korupsi kalau di institusi pemerintah seperti kita ini ya. Jadi benar-benar kita ingatkan tuh jujur di kontrak, di setiap kontrak ada kita di setiap kita masukkan pegawai ada tanda tangan surat pernyataan fakta integritas dulu untuk paling tidak untuk mengingatkan mereka bahwa ya. Jadi di antara poin-poin itu sekali mereka melakukan tindakan tidak jujur begitu kita berhak untuk mengeluarkan iya salah satu salah kita untuk mengawasi Sudah persisten dan tidak sudah ya semoga itu bisa konsisten ya. Amin ya. Mudah-mudahan semakin baik dan semakin maju ya. Baik, demikian dokter. Terima kasih dokter Fazir atas waktu dan kesempatan yang saya berikan kepada kami dalam melaksanakan tugas bangsa. Terima kasih ya dokter. Terima kasih dokter.